Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dalam detik ini kita masih diberikan nafas. Setiap hembusan nafas merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghitung berapa kali kita menghirup nafas tanpa hidayah, tanpa inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sampai di masjid, tidak akan sampai di majelis ini yang insyaallah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merupakan amal yang tidak akan pernah terputus sampai kita meninggal kelak. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita mengenal agama Islam, karena beliaulah kita mengenal jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi. Qala al-musannif fi al-kitab Rawa'i'ul Bayan. Qabla an-naqra' hayya naqra' bi suratil Fatihah li ridaillahi ta'ala wa li muhabbati rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'illah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lataif at-tafsir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ta'lim kita, yaitu di kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Nastamiru fi lataif at-tafsir. Kita lanjutkan lagi tentang tafsir suratul Fatihah. Kita belum selesai dalam surah Fatihah, kita belum selesai mengupasnya. Meskipun mungkin banyak kemarin yang ada beberapa poin yang memang saya skip, saya lewatin, tapi tetap kita melanjutkan di bahasan surah Fatihah. اللطيفة الأولى أمر الباري جل وعلا بالتعوذ عند قراءة القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada beberapa kita membahas tentang tafsiran surah Fatihah. Syekh Ali As-Sabuni beliau menukil dari beberapa kitab. Beliau menulis yang pertama, yaitu poin yang pertama, beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca ta'awudz
ketika sebelum membaca Al-Quran. Seperti yang tertera dalam surah An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Jadi kalau dulu sebelum kita membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu. Qala Ja'far As-Shadiq, "Innahu la budda qabla al-qira'ati min at-ta'awudz wa amma sayra at-ta'ati fa innahu la yata'awwadz fiha." Imam Ja'far As-Shadiq beliau mengatakan wajib hukumnya sebelum kita membaca Al-Quran kita membaca ta'awudz. Wa amma sayyarat ta'ati la budda wa amma sayyarat ta'ati fa innahu la yata'awwadz fiha. Tetapi untuk amal-amal kesolehan yang lainnya tidak diperintahkan kepada kita untuk membaca ta'awudz. Misalkan kita mau pergi kerja, mau berangkat kerja, mau makan, minum dan lain sebagainya, kita tidak diperintahkan baca ta'awudz terlebih dahulu. Misalkan kita mau makan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak. Tapi kita diperintahkan untuk membaca basmalah. Wal hikmatu fi an al-'abda qad yanjizu lisanahu bil kibbi wal ghaibati. Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwasanya kenapa kok tidak diperintahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu? Karena banyak sekali kotoran-kotoran yang nempel di bibir kita. Mungkin di bibir kita ini banyak sekali menggibah orang, banyak sekali ngomongin orang, banyak sekali berbohong dan lain sebagainya. Makanya kita diperintahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Fa'amara Allah ta'ala al-'abda bita'awudz liyasira lisanahu zahiran. Fayaqra bilisani tayyib kalaman anzala min rabbi tayyib tahir. Jadi diperintahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Al-latifatu tsaniyah al-masyhur 'inda ahli al-lugha bi anna al-basmalah hiya qaulul qa'il bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sebelum kita membaca Al-Qur'an, sebelum mengawali aktivitas kita, makanya kita diperintahkan untuk membaca basmalah. Kemudian beliau menuliskan fa'in qila limadha naqulu bismillah wala naqulu billah. Kenapa kita kok mengucapnya itu dengan kalimat bismillah, tidak dengan kalimat billah? Kalau bismillah kita menyebut asma Allah, dengan menyebut asma Allah. Kalau billah kita bersumpah demi Allah. Huwa at-tafriq bainal yamin wa tayammin. Itu kalau bismillah yaitu artinya kita meminta keberkahan, bismillah. Kalau billah artinya kita bersumpah. Makanya kalau ada orang misalkan Allahi, billahi, tallahi, nallahi, itu adalah sumpah. Dalam bahasa Arab itu Pak, sumpah itu dinyatakan dengan satu huruf. Ba, ta, nun, tallahi, billahi, wallahi. Wa-nya itu namanya wawu sumpah. Ta, ba, itu sumpah, menyatakan sebuah sumpah. Jadi jangan dikira satu huruf itu nggak ada maknanya. Maknanya itu banyak sekali. Ba saja, huruf ba itu maknanya itu bisa bermacam-macam. Ba'id dalam Alfiyah Ibnu Malik dikatakan ba'id babayin wabtadi' fil amkinah. Jadi huruf ba, satu huruf ba itu bisa bermacam-macam maknanya. Ada yang maknanya sumpah, ada yang namanya
uh, menyebutkan tab'id, menyebutkan penjelasan bayin, wabtadi, ba untuk awalan kalimat dan lain sebagainya. Jadi huruf ba saja, satu huruf itu bermacam-macam maknanya. Kemudian al-latifah tsalitsah yara ba'd ulama anna al-isma huwa ayyun al-musamma fa qawlu al-qa'il bismillah aw qawlihi billah wa anna lafdha laysa muhammun kama fi qawli Labid bin Rabi'ah. Jadi ismun bi ismillah, kan tulisannya seperti itu. Bismillah, bi ismillah. Ismun itu artinya dia itu menyebut sesuatu yang mempunyai nama, yaitu Allah. Itu beberapa tafsiran. Kita lanjutkan, yaitu wujuhul qiraah. Kita kupas surah Fatihah dari sisi qiraah. Kan qiraah itu banyak sekali. Kalau dalam pembacaan Al-Quran itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Misalkan wadduha, ada yang baca seperti itu. Ada yang baca dengan imalah. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, dan lain sebagainya. Ya, itu dari sisi qiraah. Jadi di zaman Rasul, dalam penyebaran agama Islam ini kan dari berbagai suku. Ada suku Quraisy, ada suku Hudzail, ada suku, banyak sekali suku-suku yang mana mereka mempunyai dialektika, mempunyai lahjat yang berbeda. Seperti kalau misalkan kita ibaratkan dalam bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini kan berbagai macam suku. Mereka mempunyai lahjat dialektika yang bermacam-macam. Orang Jawa ketika mengucapkan bahasa Indonesia berbeda dengan orang Sumatera, dengan orang Sulawesi, dengan orang Papua dan lain sebagainya. Begitu juga bahasa Arab. Al-Quran itu kan diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Orang bangsa Arab mereka berbahasa Arab, tetapi setiap sukunya mereka mempunyai dialektika, mempunyai lahjat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi yang paling fasih itu adalah suku Quraisy. Yang menjadi patokan bahasa Arab di zaman dahulu itu adalah suku Quraisy. Suku Quraisy ini adalah suku yang tingkat kefasihannya di dalam bahasa Arab itu yang paling tinggi dibanding suku-suku yang lainnya. Contohnya, salah satu suku mereka itu tidak ada huruf mim ketika bertemu dengan huruf kaf. Misalkan Assalamualaikum. Salah satu suku mereka tidak menggunakan mim di akhirnya. Di akhirnya tidak ada mimnya. Bukan Assalamualaikum, tetapi Assalamualaikish. Tidak ada mim yang mati di situ, tapi diganti dengan shin. Assalamualaikish. Semuanya mereka menggunakan shin. Ada salah satu suku mereka mengubah huruf qaf menjadi ghin. Ghalam, qala. Kayak misalkan para habaib itu kan ada namanya marganya Assegal, Ba'agil dan lain sebagainya. Itu aslinya bukan Ba'agil tapi Ba'akil, Qaf, karena kebiasaan mereka yaitu lahjatnya Qaf diganti dengan ghin. Nanti ada juga kalau di daerah Mesir yaitu Qaf diganti dengan alif. Qala menjadi ala.
qala menjadi alam, dan lain sebagainya. Banyak sekali mereka menggunakan bahasa Arab sesuai dengan dialektikanya. Makanya kenapa kok ada qiraah pembacaan Al-Quran yang berbeda-beda? Karena suku-suku di zaman Rasulullah ini mempunyai dialektika yang bermacam-macam. Makanya dikumpulkanlah pembacaan-pembacaan Al-Quran tersebut yang bermacam-macam tersebut, kemudian diverifikasi ke Rasul. Ketika Rasul memperbolehkan, maka disitulah ada pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang bermacam-macam. Ada berapa qiraatnya? Kalau sampai sekarang itu sampai qiraah asyrah. Ada 10 macam pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Bukan artinya dari surah Fatihah sampai surah An-Nas itu berbeda semua, enggak. Tetapi di ayat-ayat tertentu saja. Di ayat-ayat tertentu saja, tidak semuanya. Tidak semua ayat yang ada di Al-Quran itu berbeda pembacaannya, tidak. Tapi dalam ayat-ayat tertentu saja. Nah, makanya kita kupas dari sisi qiraah. Nanti kalau misalkan ada kesempatan mungkin dengan Ustadz Syamsul ya, mungkin ada kesempatan belajar qiraah, monggo silakan. Nanti bisa beliau yang ahlinya dalam qiraah, mungkin beliau bisa menjelaskan. Yang pertama, awalan qiraah al-jumhur alhamdulillah bi dhammid dal alhamdu. Dalam kalimat alhamdu dal du dhamma, ya kan? Tetapi ada juga yang berbeda, yaitu qara Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, beliau bukan alhamdu, tetapi apa? Alhamdallahi dengan fathah. Binaswa qala Ibnu al-Ambari wa yajuzu nasbu 'ala al-masdar bi taqdiri ahmadullah. Bukan berarti ketika Sufyan bin Uyainah membaca dengan alhamdulillah tidak ada periwayatan, ada. Tetapi yang masyhur yaitu alhamdu, tidak alhamda. Kemudian qala Abu Hayyan wa qira'atul rafa' أمكن في المعنى ولهذا جمع عليها السبعة لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقر لله تعالى أي حمده وحمد غيره. Tetapi ya tadi itu kalau misalkan di qiraah jumhurul ulama mereka membacanya dengan dhammah alhamdu. Kemudian yang kedua, di surah Fatihah ada berbeda pembacaannya. Di kalimat apa? Di ayat yang mana? Thaniyan qara'al jumhur Rabbil alamin bi kasril ba. Bi rabbil ya dengan kasrah. Wa qara'a Zaid bin Ali berbeda, yaitu Rabbal alamin, Rabbal alamin bin nasbi 'ala al-madhi ay amdaha Rabbal alamin wa yaqas fasihatu laula khafadha as-sifat ba'daha kama naba 'alaihi Abu Hayyan wa ghayruhu. Jadi kalau jumhurul ulama mereka membacanya dengan Rabbi bi kasril ba, kasrah ba-nya, Rabbil alamin. Tapi ada juga Zaid bin Ali, beliau membacanya dengan Rabbal alamin. Kemudian qala al-Qurtubi yajuzu ar-raf'u wan nasbu fi Rabbi. Kalau Imam Qurtubi boleh dibaca rafa yaitu dhammah dan fathah. Fadnasbu 'ala al-madhi wa rafu 'ala al-qati ay rabbul alamin. Jadi ada Rabbi, Rabba, ada Rabbu. Ada perbedaan.
Tetapi mereka juga mempunyai alasan masing-masing, bukan asal gayaan saja, bukan asal biar beda dengan yang lainnya, enggak, tetapi mempunyai alasan tertentu. Alasannya yaitu dengan menggunakan ilmu nahwu dan sharaf. Kemudian yang ketiga yaitu qara'a al-jumhur maliki yaumiddin, maliki ala wazni fa'ilin malikin. Wa qara Ibnu Katsir wa Ibnu Umar wa Abu Darda. Imam Ibnu Katsir, Ibnu Umar, kemudian Abu Darda, beliau membacanya dengan minnya ini pendek. Maliki yaumiddin, bukan maliki, tapi maliki yaumiddin. Jadi pendek, ma-nya itu pendek. Ya, maliki dengan maliki. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang keempat yaitu qara'al jumhur iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Dalnya dibaca dhammah, ya kan? Wa qara Zaid bin Ali yaitu bukan na'budu tetapi na'bidu. Jadi Zaid bin Ali ini membacanya yaitu na'bidu bi kasril ba-nya itu. Na'bidu bi kasril ba. Qara al-Hasan Abul Mutawakkil. Kalau Hasan Abul Mutawakkil beliau membacanya dengan iyyaka yu'badu. Iyyaka yu'badu. Ada perbedaan lagi. Nah, itu sebagai khazanah pembacaan surah Fatihah itu ada berbagai macam pembacaan. Tetapi yang masyhur yaitu ada qiraah asyarah. Kalau belajar qiraah asyarah itu Pak, itu tidak sembarangan, tetapi harus ada sanad keilmuannya, harus menyetorkan hafalannya, bacaannya dari surah Fatihah sampai surah An-Nas. Ada bukunya, Matan Syatibi. Ya, itu yang membahas tentang qiraah sab'ah, 7 qiraah atau bahkan sampai 10 pembacaan. Kemudian yang terakhir yaitu qara al-jumhur ihdinas siratal mustaqim. Sirat ya, sirat. Ada yang membacanya dengan sin, siratal mustaqim. Ada yang za, ziratal mustaqim. Ada sin, ada sad, ada za. Zirat, sirat. Jadi ada jadi nanti kalau misalkan imamnya kok membacanya dengan za, zirat misalkan. Sama, boleh saja. Ada dengan sin, boleh. Bisad bayan lughat Quraisy. Nah, kalau menggunakan huruf sad itu berarti menggunakan dialeknya lisannya orang suku Quraisy. Ada yang menggunakan sin, ada yang menggunakan za. اللغة الجيدة بالصاد وهي اللغة الفصحى وعامة العرب يجعلونها سينا فمن قرأ بالسين فعلى أصل الكلمة ومن قرأ بالصاد فلأنها أخف على اللسان. Ya kalau misalkan secara fasihnya itu yang menggunakan sad, kemudian
Ada ketika menggunakan sin atau za, kaziratul mustaqim, itu lebih berat. Jadi menggunakan shad itu lebih ringan. Seperti itu. Nah, itu dari sisi qiraah, dari sisi pembacaannya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang membaca dengan za, dengan sin, shad, itu adalah hal yang lumrah. Jangan langsung itu salah itu. Ya. Nggak mau sekali kita menyalahkan orang, tapi tidak menyadari kalau ilmu kita itu masih banyak kurangnya. Kemudian kita kupas dari al-ahkam asy-syar'iyyah, dari sisi syaraknya, yaitu al-hukmul awal, hal al-basmalah ayatun minal Qur'an, apakah bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayat Al-Qur'an? Nah, kita kupas dari situ. Ajma'a ulama ala anna al-basmalata al-waridatu fi suratin Naml hiya juz'un min ayatin min fi qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Para ulama bersepakat, konsensus ulama mengatakan bahwasanya lafal basmalah yang ada di surah An-Naml ayat 30 merupakan bagian dari ayat tersebut. Karena di surah An-Naml, di surah An-Naml ayat 30 itu disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di surah An-Naml ayat 30 itu ada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu jelas bahwasanya lafal basmalah di situ merupakan bagian dari ayat surah An-Naml ayat 30. Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli surah am la. Tetapi yang menjadi perbedaan itu adalah apakah basmalah merupakan awal dari semua surah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu kan setiap surah itu ada basmalahnya, kecuali di surah yaitu surah At-Taubah. Tidak ada basmalahnya di situ. Makanya kalau kita membaca surah Taubah, ya kita langsung ta'awud, langsung bacanya. Tidak diperbolehkan kita membaca dengan basmalah terlebih dahulu. Kemudian perbedaan tersebut ada berbagai macam komentar dari para ulama. Yang pertama mengatakan hiya ayatun minal Fatihah, bahwasanya basmalah itu merupakan bagian dari ayat surah Fatihah. Pendapat tersebut merupakan pendapat siapa? Yaitu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya basmalah merupakan bagian dari surah Fatihah. Kemudian pendapat yang kedua, laisat ayatun la min al-Fatihah wa la min syai'in min suratil Qur'an wa huwa mazhab Malik rahimahullah. Kemudian Imam Malik mengatakan bahwasanya basmalah tersebut bukanlah merupakan bagian dari surah Fatihah. Jadi kalau pendapat dari Imam Malik, beliau mengatakan bahwasanya surah Fatihah itu ya dimulai dari kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena basmalah bukanlah merupakan bagian dari surah Fatihah. Kemudian pendapat yang ketiga, hiya ayatun tammatun minal Qur'an unzilat bil fasli baina suwar.
bahwasanya Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, pendapat yang ketiga, beliau mengatakan bahwasanya basmalah merupakan ayat dari Quran yang diturunkan untuk pemisah antara surah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam setiap surahnya ini merupakan ayat dari Al-Quran yang mana Bismillah tersebut sebagai pemisah antar surat. Makanya ada perbedaan di jumlah ayat dari Al-Quran. Tapi yang masyhur yaitu 6.666. Nanti juga ada perbedaan, yaitu ada yang lebih dari 6.666. Karena perbedaan tadi itu di basmalah tersebut, basmalah merupakan ayat dari Al-Quran ataukah bukan, ataukah cuma pemisah saja, pemisah antar surat atau bagaimana? Makanya itu ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan merupakan surah dari Fatihah, kalau Imam Malik mengatakan bahwasanya bukanlah dari surah Fatihah. Kalau Imam Abu Hanifah beliau mengatakan bahwasanya lafal basmalah merupakan ayat independen yang berdiri sendiri, yang merupakan ayat dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk memisah antara surah satu dengan yang lainnya. Setiap mazhab mereka mempunyai pendapat masing-masing yang mana mereka mempunyai dalil masing-masing yang bisa dipertanggungjawabkan. Imam Syafi'i mengatakan istadalla Syafi'i ala madhabihim bi'iddati adillah nuwajjizuha fi ma yali. Dalil dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya basmalah ini merupakan dari surah Fatihah, bagian dari surah Fatihah, ini berdasarkan dari hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qara'tumul hamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was-sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatuha. Imam Syafi'i mengatakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena hal tersebut merupakan ummul Quran, merupakan ummul kitab, merupakan sab'ul mathani, wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatuha, dan bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat tersebut. Itu berdasarkan hadis tersebut, makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bismillah merupakan bagian dari surah Fatihah. Kemudian yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftadihu as-salata bi bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yaftadihu as-salata bi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Rasul ketika beliau melaksanakan sholat kemudian membaca Fatihah, yaitu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya beliau mengatakan bahwasanya Bismillah bagian dari surah Fatihah. Ini ada beberapa dalil yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hurairah, Anas radhiyallahu anhu, kemudian
Saya singkat saja biar nanti sempurna penjelasannya. Yang kedua yaitu mazhab Al-Malikiyah. Mazhab Maliki, beliau mengatakan wastadalla Maliki itu anal basmalah laysat ayatan min al-Fatihah wala min al-Qur'an wa inna ma huwa litabarruk bi adillatin wa juzwa fi ma yali. Bahwasanya Imam Malik mengatakan bahwasanya bismillah tersebut bukanlah bagian dari surah Fatihah dan bukanlah ayat dari Al-Qur'an. Jadi cuman untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lainnya. Beliau mempunyai hadis, mempunyai dalil bahwasanya yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtadi'u as-salata bitakbir wal qiraati bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasul ketika beliau melaksanakan sholat langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin, takbir kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, tidak membaca basmalah tersebut, tidak membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua hadis Anas kama fi sahihaini qala sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas, Anas kama fi sahihaini dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan saya ketika itu sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di situ juga ada sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman. Tetapi mereka ketika melakukan sholat tidak membaca basmalah terlebih dahulu, tapi langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang menjadi dalil bahwasanya basmalah itu bukanlah bagian dari surah Fatihah. Saya singkat saja untuk dalilnya. Kemudian dalil Al-Hanafiyah yang mengatakan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya basmalah tersebut merupakan ayat terpisah dari surah-surah yang lainnya. Beliau mengatakan bahwasanya faqad ra'au anna kitabataha fil mushafi yadullu ala annaha Quran walakin la yadullu anna ayatan min kulli suratin. Bahwasanya beliau mengatakan, jadi kalau Imam Abu Hanifah beliau itu mazhab-mazhab yang difatwakan oleh beliau itu menggunakan logika juga. Jadi ketika kita mengambil sebuah hukum syar'i juga harus kita menggunakan logika juga. Kita kalau dalam khazanah keilmuan Islam itu ada namanya mantek. Mantik itu sebuah ilmu yang menggunakan logika, yang menggunakan retorika. Misalkan contoh sederhananya, kalau matahari sudah terbit berarti sudah pagi. Kalau ayam berkokok berarti sudah pagi. Kalau ayam belum berkokok berarti belum pagi. Itu ilmu retorika atau logika. Di dalam kita mengambil beristinbat sebuah hukum syar'i juga diperlukan. Jadi salah kalau misalkan kita tidak diperbolehkan mempelajari ilmu mantik. Dan ada sebagian orang yang tidak memperbolehkan hal tersebut. Karena di dalam pengambilan sebuah hukum syar'i itu ada namanya qiyas. Ya, qiyas. Misalkan
apakah di dalam Al-Quran itu disebutkan sesuatu yang memabukkan itu sampai detail, misalkan anggur, kemudian sesuatu minuman-minuman yang memabukkan. Kan menyebutkannya dengan khamar saja. Khamar, sesuatu yang memabukkan. Tetapi kalau misalkan di zaman sekarang itu kan banyak sekali macamnya. Berbeda dengan zaman Nabi. Kalau pada zaman Nabi yang dinamakan dengan khamar yaitu perasan anggur yang difermentasi, yang dibiarkan sampai beberapa waktu tertentu, kemudian diminum dan kemudian memabukkan. Tetapi kalau misalkan sekarang kan tidak hanya dari bahan anggur saja, banyak sekali dari beras, dari sandapan nira dan lain sebagainya. Ya, itu kita harus mensikapinya dari hukum syar'i. Kalau misalkan kita tidak menggunakan logika, maka tidak akan ketemu hukum tersebut. Misalkan anggur pada zaman Nabi, kemudian kalau sekarang menggunakan hasil fermentasi air dari beras ketan misalkan. Ini keduanya berarti mempunyai kesamaan, yaitu kesamaan dalam hal memabukkan. Padahal setiap sesuatu yang memabukkan maka hukumnya haram. Makanya di situ ketika ada kesamaan satu hukum dengan hukum yang lainnya, kita ambil satu kesimpulan kesamaan tersebut yang mengarah pada satu hukum, maka disebut dengan qiyas. Kita menyamakan dari dua hal yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan. Itu namanya qiyas. Ya, kita tidak akan menemukan haramnya anjing. Itu nggak akan ketemu di dalam Al-Quran itu. Ya, ya yang ada khinzir, walahmul khinzir, ya kan? Tidak ada itu kaleb atau anjing itu. Ya makanya itu gunanya logika tersebut. Kita menggunakan qiyas. Makanya apakah perlu kita bermadzhab? Perlu, penting sekali. Kalau kita tidak bermadzhab, apakah kita mampu mencari sebuah hukum sendiri? Apakah mampu kita menciptakan sebuah hukum syar'i, beristinbat hukum syar'i sendiri? Apakah keilmuan kita sudah sampai? Kalau belum sampai ya kita mengikuti orang yang memang keilmuannya sudah mencapai hal tersebut, yang memang mempunyai kapabilitas untuk beristinbat sebuah hukum. Karena menjadi seorang mufti, orang yang beristinbat sebuah hukum itu berat sekali. Harus hafal hadis, harus tahu bahasa Arab, harus tahu khazanah keilmuan Islam dan lain sebagainya. Jadi tidak sederhana yang kita bayangkan. Oh, cuman baca buku kemudian berkesimpulan sebuah hukum. Enggak. Hukumnya itu prosesnya itu panjang, tidak hanya sekali dua kali membaca kitab, satu dua kitab, tidak, banyak sekali prosesnya. Kemudian Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, mazhabul Hanafiyin beliau mengatakan, faqad ra'au anna kitabatuha fil mushaf yadullu ala annaha Quran, walakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli suratin wala hadithan walidha alladhi tadullu ala adami qira'ati jahran bis salat. Yang menjadi bukti bahwasanya basmalah merupakan ayat independen, yaitu coba dilihat di mushaf, kata Imam Hanafi, penulisannya saja itu terpisah. Alasannya beliau, penulisannya terpisah, berarti itu ayat independen, yaitu ayat yang tersendiri. Kemudian yang kedua, dari beberapa hadis mengatakan bahwasanya kita tidak
disunahkan, diwajibkan untuk membaca basmalah tersebut secara jahar, secara keras maupun sir. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya basmalah tersebut bukanlah dari ayat surah Fatihah, tetapi ayat independen yang tersendiri. Fahakau bi'ana ayatun minal Quran. Makanya mazhab Hanafiyah mereka mengatakan bahwasanya basmalah merupakan tidak merupakan dari bagian dari surah Fatihah. ومما يؤيد مذهب ما روى عن الصحابة أنهم قالوا كنا لا نعرف انقضاء السوار حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. Dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul ketika membacakan antara satu surah dan surat yang lainnya itu tidak ada pemisah. Jadi antara satu surah dengan surah yang lain, misalkan Rasul membacakan, Rasul itu kan sering mentalaki, membacakan langsung Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu di depan sahabat. Makanya para sahabat itu hafal mereka. Jadi ketika Rasul membacakan surah Fatihah dengan surah Al-Baqarah, pada waktu itu tidak ada pemisahnya, tidak ada awal surahnya tidak dipisah dengan basmalah. Sampai turunnya Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Ketika diturunkan, diwahyukan ke Nabi Muhammad SAW, barulah ada pemisah antara surah Fatihah dengan surah Al-Baqarah dan lain sebagainya. Maka beliau beranggapan bahwasanya bismillah ya ayat independen, ayat terpisah dari surah-surah yang lainnya. Selain beliau berpendapat bukanlah dari bagian dari surah Fatihah, juga juga merupakan ayat independen yang terpisah, yang merupakan bagian dari Al-Qur'an. Nah, itu ada 3 pendapat yang dirangkum oleh Imam Syekh Ali As-Sabuni. Yang pertama, mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya basmalah merupakan bagian dari surah Fatihah. Yang kedua, Imam Malik, beliau mengatakan bahwasanya basmalah adalah pemisah antara satu surah dan surah yang lainnya, tetapi bukanlah ayat dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwasanya basmalah merupakan ayat independen. الترجمة بعد استعراض الأدلة وما استدل به كل فرق من أئمة المذاهب نقول لعل ما ذهب إليه الحنفية والأرجح من الأقوال وهو المذهب الأشد بين القولين المتعارضين. فالشافعي يقول إن أيد من الفاتحة ومن أول كل سورة من القرآن والمالكية يقولون ليس بآية لا من الفاتحة ولا من القرآن. Kalau Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengambil pendapat yang di tengah-tengahnya, yaitu bahwasanya beliau mengambil dari mazhabnya Imam Abu Hanifah tersebut. Kemudian ini waktunya tinggal sedikit nih. Mungkin kesempatan yang akan datang lagi kita akan membahas nanti tentang hukum bagaimana hukumnya membaca basmalah di dalam sholat. Kan ada yang jahar, ada yang dengan keras, ada yang dengan sir, yang pelan, atau bahkan mungkin tidak membaca sama sekali, misalkan. Ya, itu nanti ada hukumnya. Jadi, kalau tadi kita membahas tentang apakah bismillah merupakan bagian dari surah Fatihah atau tidak, kemudian alasan-alasan dari berbagai mazhab tersebut bagaimana. Dan nanti insyaallah kalau ada kesempatan lagi, insyaallah kita akan membahas tentang
Hukum kita membaca basmalah di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu sedikit. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, marilah tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa dimanapun Anda berada, sungguh harapan kita adalah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya di emperan surga. Pasti kita sangat bahagia. Tapi ada suatu pahala yang sangat besar di mana Allah akan bangunkan istana di surga untuk orang-orang yang melakukan amalan ini, yaitu orang-orang yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kami membuka peluang, DKM At-Taqwa membuka peluang kepada para jamaah semua. Insya Allah kami dari DKM At-Taqwa akan memulai kelanjutan pembangunan Masjid At-Taqwa. Dan kami membuka kesempatan untuk sebesar-besarnya kepada warga Citra Pasundan dan seluruh jamaah Masjid At-Taqwa untuk sama-sama beramal jariah. Dan setiap rupiah yang kita sumbangkan dan membangun masjid ini, insya Allah pahalanya akan terus mengalir selama masjid ini akan dijadikan tempat untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan dan peluang yang sangat mulia buat kita semua. Dan jangan sampai kita lewatkan. Tahap pertama, kami akan melanjutkan pembangunan berupa struktur pintu teras, karena pintu teras kanan, kiri, dan belakang masjid, karena di pintu-pintu inilah ketika hujan besar maka air masih masuk dan tambias. Oleh karena itu di tahap pertama kita akan selesaikan pembangunan struktur pintu teras. Kita akan merapikan plafon luar masjid, kanan, kiri, dan belakang, lalu mihrab imam di depan masjid, dan instalasi kelistrikan. Dan tahap keempat, kita akan melanjutkan pembangunan interior masjid agar masjid ini sederhana tapi nyaman dan indah ketika kita beribadah di dalam Masjid At-Taqwa ini. Oleh karena itu, segera menghubungi panitia pembangunan Masjid At-Taqwa dan jadikan Anda adalah termasuk orang-orang yang berkesempatan untuk mendapatkan kebaikan dengan dibuatkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah.